Kalau teman-teman yang belum tahu apa itu chevening dan masih awam sekali, maka teman-teman pas banget untuk nonton video ini. Assalamualaikum, balik lagi sama Noni. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya apply Chevening Scholarship. Mana nih suaranya Scholarship Hunter? Nah, teman-teman sudah tahu kan kalau Chevening Scholarship dibuka pendaftaran dimulai tanggal 2 Agustus kemarin sampai 1 November 2022 mendatang. Teman-teman udah persiapan belum buat Chevening Scholarship ini? Kalau teman-teman yang belum tahu apa itu Chevening dan masih awam sekali, maka teman-teman pas banget untuk nonton video ini. Sebenarnya apa sih beasiswa Chevening itu? Beasiswa Chevening adalah beasiswa yang berasal dari pemerintah Inggris untuk beberapa negara yang ada di dunia. Ada sekitar 160 lebih negara yang difasilitasi oleh Chevening. Kabar baiknya termasuk Indonesia. Dan Chevening punya beberapa persyaratan bagi mereka yang ingin mendaftar ke beasiswa Chevening. Kita lihat yuk apa aja persyaratannya. Yang pertama adalah memiliki ijazah S1 dan juga transkrip nilai S1. Dan dia merupakan warga negara dari beberapa negara yang masuk ke dalam list dari Chevening Scholarship ini. Teman-teman nanti bisa cek di websitenya Chevening. Kemudian memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun atau 2.800 jam. Minimal ya. Dan pengalaman ini nggak mesti pengalaman kerja yang full time, bisa juga yang part time, volunteering, self-employment juga bisa. Dan juga belum pernah menerima funding apapun dari pemerintah Inggris. Kemudian dia juga bersedia nih untuk balik ke negara asal selama 2 tahun pasca lulus. Apa aja sih stepnya untuk daftar ke Chevening ini? Oke, langkah yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman boleh shortcut untuk mencari tahu dulu apa saja pertanyaan di esai yang Chevening minta. Karena menjawab esai ini butuh waktu dan juga pemikiran, maka teman-teman bisa mendahulukan mengerjakan esainya terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran ke akun Chevening. Kalau teman-teman sudah tahu apa aja esai yang diminta oleh Chevening, teman-teman bisa menulisnya dan juga menjawabnya secara bertahap. Setelah itu adalah membuat akun. Nah, proses ini yang akan saya jelaskan untuk teman-teman yang juga masih pertama kali tahu tentang Chevening Scholarship ini. Yaitu dengan mendaftarkan diri dengan membuat akun di websitenya chevening.smartsimpleuk.com. Teman-teman akan diminta info awal dan data diri teman-teman, mulai dari nama, alamat email, kemudian kewarganegaraan, dan juga verifikasi email. Setelah teman-teman membuat akun dan akun teman-teman sudah terverifikasi, maka setelah itu teman-teman bisa mengisi data diri, yaitu masuk ke halaman background. Di background ini, teman-teman harus mengisi personal details, contact details, education, dan juga work experience. Di work experience ini, teman-teman diminta untuk menuliskan nama organisasi, job title, waktu bekerja teman-teman yang diakumulasikan dalam jumlah jam kerja, kemudian keterangan waktu kapan nih teman-teman bekerja di suatu tempat, dan juga tipe pekerjaannya yang meliputi misalkan volunteer, full time, atau part time. Setelah itu, teman-teman akan mengisi ke halaman yang selanjutnya, yaitu tentang esai. Ada 4 pertanyaan esai yang meliputi leadership and influence, relationship building, study in the UK, career plan. Ada 4 esai yang harus teman-teman isi
dan langsung ditulis di portalnya mereka sebanyak 500 kata per pertanyaan itu. Selanjutnya adalah application information yang terdiri dari University Application Details, yang dimana teman-teman diminta untuk mendaftar kampus mana saja yang akan teman-teman tuju, sebanyak 3 kampus. Nah, dalam memilih kampus yang akan kita daftarkan di Chevening Scholarship, kita harus melihat nih, karena Chevening punya ketentuan bahwa kampus yang dipilih adalah kampus yang memiliki jurusan yang masuk di bulan-bulan musim gugur ya, sekitar bulan September dan Oktober. Dan juga Chevening hanya mengcover untuk jurusan yang full time, gak bisa part time. Teman-teman diminta untuk mengisi 3 universitas dan juga jurusan yang dimana harus diberikan ranking. Ranking di sini maksudnya mana sih pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya adalah terkait pertanyaan immigration. Apakah teman-teman memiliki paspor? Apakah memiliki 2 citizenship? Atau juga ada pertanyaan tentang apakah kita pernah terlibat dalam kriminal dan lain-lain. Selanjutnya di halaman terms and condition. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kita sudah memahami terkait dengan peraturan dan syarat-syarat yang dimiliki oleh Chevening Scholarship. Kemudian halaman yang lain adalah upload documents. Terdiri dari dokumen ijazah, dokumen LOA conditional maupun yang unconditional. Kemudian ada nama preferensi. Kita harus menuliskan minimal 1-2 nama preferensi yang akan kita jadikan rekomendasi di beasiswa Chevening ini. Kemudian untuk laman upload paspor itu bisa meliputi paspor atau KTP. Teman-teman yang belum memiliki paspor bisa menggunakan KTP. Nah, untuk persyaratan LOA tadi, Chevening ini nggak meminta LOA di awal ya, tapi Chevening meminta LOA unconditional paling lambat 13 Juli 2023, yang dimana itu masih 1 tahun lagi, dan kita memiliki waktu untuk apply ke kampus dan mendapatkan LOA unconditional. Selain itu, dokumen-dokumen yang akan disampaikan atau dikirimkan ke Chevening berupa ijazah dan transkrip nilai, dokumen paspor, serta nama preferensi saja. Kemudian di halaman final statement, di final statement ini kita menyetujui dan patuh pada aturan yang dibuat Chevening. Jadi kita harus menyetujui. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, untuk pendaftaran Chevening ini biasanya dibuka selama 3 bulan. Masih ada waktu 2 bulan, kita bisa gunakan kesempatan ini. Dan kita harus apply secepat mungkin, jangan mepet-mepet waktunya, karena ketika teman-teman ngambil waktu yang sangat mepet dari deadline, nanti akan error dan stuck sehingga kita nggak bisa ngirim aplikasi. Dan hal ini itu sering terjadi. Seperti tahun lalu, beberapa teman-teman dari negara lain ada yang juga apply di waktu-waktu deadline sehingga nggak bisa apply lagi dan dia kehilangan kesempatan untuk apply pada tahun itu. Sekian dulu sharing hari ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep studying.